Jadi pemakaian kedua kata itu dalam dua tempat yang berbeda adalah sesuai dengan konteksnya. Wallahu alam. Dan tanyakanlah kepada Bani Israel ihwal negeri yang berada di dekat laut tatkala mereka melakukan pelanggaran pada hari Sabtu, yaitu ketika datang kepada mereka ikan-ikan yang terlihat pada hari Sabtu, padahal pada hari-hari bukan Sabtu, ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikianlah kami mencoba mereka disebabkan mereka berlaku fasik. Ayat 163. Ayat di atas merupakan tambahan atas firman Allah Ta'ala, dan sesungguhnya kamu telah mengetahui orang-orang yang melanggar di antara kamu pada hari Sabtu, Surat Al-Baqarah, ayat 65. Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi, dan tanyakanlah kepada Bani Israel, yakni tanyakanlah kepada kaum Yahudi yang dekat denganmu ihwal sahabat-sahabatnya yang dahulu telah menyalahi perintah Allah. Maka hukuman Allah atas perbuatan mereka dan dalam mengakali cara untuk menyalahi janji akan mengagetkan kaum Yahudi. Takut-takutilah mereka terhadap menyembunyikan sifatmu yang mereka temukan di dalam kitabnya sendiri agar apa yang menimpa pelanggar hari Sabtu dan para pendahulunya tidak menimpa pula kepada mereka. Negeri ini bernama Elia. Ia terletak di pantai Laut Kalzum. Firman Allah Ta'ala, tatkala mereka melakukan pelanggaran pada hari Sabtu, yakni mereka melampaui batas dan menyalahi perintah Allah pada hari Sabtu, yaitu ketika datang kepada mereka ikan-ikan yang terlihat pada hari Sabtu, yakni ikan-ikan itu di permukaan air, di mana-mana. Firman Allah Ta'ala, padahal pada hari-hari bukan Sabtu, ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikianlah kami mencoba mereka, dengan menampakkan ikan kepada mereka pada hari yang diharamkan menangkapnya kepada mereka dan ikan itu disembunyikan kepada mereka pada saat dibolehkan untuk menangkapnya. Demikianlah kami mencoba mereka disebabkan mereka berlaku fasik. Ibnu Katsir menafsirkan bahwa karena mereka keluar dari ketaatan kepada Allah dan menciptakan muslihat supaya dapat melanggar larangan Allah melalui aneka sarana yang mereka lakukan yang maknanya sama saja dengan melakukan pelanggaran. Al-Faqih Ibnu Bid'ah rahimahullah, meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, "Janganlah kamu melakukan apa yang dilakukan oleh kaum Yahudi, lalu kamu menghalalkan apa yang diharamkan Allah melalui muslihat yang rendah." Sanad hadis ini bagus karena Ahmad bin Muhammad bin Muslim yang ini dikemukakan biografi dan kesahihannya oleh Al-Hatib. Sementara sanad hadis yang lainnya pun terkenal dan terpercaya. Dan ingatlah ketika suatu umat di antara mereka berkata, "Mengapa kamu menasihati kaum yang Allah akan membinasakan mereka atau mengazab mereka dengan azab yang amat keras?" Mereka menjawab, "Agar kami mempunyai alasan kepada Tuhanmu dan supaya mereka bertakwa." Ayat 164. Maka tatkala mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, kami selamatkan orang-orang yang melarang dari perbuatan jahat dan kami timpakan kepada orang-orang yang zalim siksaan yang keras disebabkan mereka selalu berbuat fasik. Ayat 165. Maka tatkala mereka menyombongkan diri terhadap apa yang mereka dilarang untuk mengerjakannya, kami katakan kepada mereka, "Jadilah kamu kera yang hina." Ayat 166. Allah Ta'ala menceritakan ihwal penduduk negeri Elia bahwasanya mereka menjadi 3 golongan. Pertama, golongan yang melakukan perkara yang dilarang lalu mereka membuat muslihat supaya dapat menangkap ikan pada hari Sabtu. Sebagaimana hal ini telah dikemukakan di dalam surat Al-Baqarah. Kedua, kelompok yang melarang mereka berbuat demikian dan kelompok ini menjauhi kelompok pertama. Ketiga, kelompok yang tidak melakukan dan tidak pula melarang. Namun kelompok ketiga ini berkata kepada kelompok kedua, "Mengapa kamu menasihati kaum yang Allah akan membinasakan mereka atau mengazab mereka dengan azab yang amat keras?" Kelompok kedua menjawab, "Agar kami mempunyai alasan kepada Tuhanmu, ihwal tugas yang Dia bebankan kepada kami, yaitu menyuruh kepada kebaikan dan melarang dari kemunkaran, dan supaya mereka bertakwa, yakni bertobat kepada Allah Ta'ala." Firman Allah Ta'ala,
maka tatkala mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka. Setelah kelompok pertama tidak menerima nasihat, kami selamatkan orang-orang yang melarang dari perbuatan jahat dan kami timpakan kepada orang-orang yang zalim, yakni yang melakukan kemaksiatan, siksaan yang keras. Allah menetapkan bahwa keselamatan itu bagi orang-orang yang melarang dan kebinasaan bagi orang-orang yang zalim. Allah tidak mengomentari kelompok ketiga karena balasan itu berasal dari jenis perbuatan. Kelompok ketiga tidak berhak mendapat pujian lalu mereka dipuji, dan tidak melakukan kesalahan besar, lalu mereka dicela. Mengenai kelompok ketiga ini para ulama berikhtilaf, berbeda pendapat, apakah mereka termasuk orang-orang yang selamat atau binasa? Ringkasan berkata bahwa kami sependapat dengan orang yang mengatakan bahwa kelompok ketiga termasuk orang yang binasa seperti halnya kelompok pertama karena mereka berhak mendapatkannya lantaran mereka diam dan tidak memberi nasihat. Boleh jadi diamnya mereka itu menyebabkan kelompok pertama terus bercokol dalam kezalimannya. Karena orang yang tidak melarang dari perbuatan munkar, maka baginya azab di sisi Allah. Allah Ta'ala berfirman, telah dilaknat orang-orang kafir dari Bani Israel dengan lisan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Mereka satu sama lain tidak melarang tindakan mungkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu, Surat Al-Ma'idah, ayat 78 dan 79. Tidak diragukan lagi bahwa tinggal diam terhadap perbuatan orang zalim merupakan kezaliman itu sendiri dan dia bersama orang zalim itu lantaran kezalimannya, walaupun mereka tidak bermaksud demikian. Dan sesungguhnya Rasulullah menyuruh kita untuk menuntun tangan orang zalim dan mendiamkannya di atas kebenaran. Jika kita tidak melakukan hal itu, maka Allah akan menyegerakan siksa bagi kita sebagai balasan terhadap keteledoran kita dalam menyuruh kepada kebaikan dan melarang dari keburukan. Oleh karena itu, kami ingin menegaskan bahwa orang-orang yang tidak melarang, maka mereka akan dihukum oleh Allah dengan siksa yang tidak kami ketahui secara pasti siksa apakah itu. Boleh juga siksa itu bersifat khusus dan selaras dengan kesalahannya dan dapat pula berupa pengubahan rupa seperti yang dikenakan kepada Bani Israel, yang zalim dan melampaui batas. Wallahu alam. Firman Allah Ta'ala, dan kami timpakan kepada orang-orang yang zalim siksaan yang keras, mengandung makna bahwa Bani Israel yang tetap tinggal adalah selamat. Firman Allah, jadilah kamu kera yang hina, yakni mereka dialih rupakan menjadi kera yang sesungguhnya, sedang mereka hina, rendah, nista, dan dicampakkan. Dan ketika Tuhanmu memberitahukan bahwa sesungguhnya Dia akan mengirim kepada mereka, hingga hari kiamat, orang-orang yang akan menimpakan kepada mereka azab-azab yang seburuk-buruknya. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksanya dan sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ayat 167. Ta'adzana merupakan wazan tafa'ala yang terambil dari al-adzan yang berarti memberitahukan. Demikianlah menurut pendapat Mujahid. Ulama lainnya mengatakan bahwa ta'adzana berarti memerintahkan. Kekuatan kata itu mengandung makna sumpah. Oleh karena itu, kata sesudahnya, yaitu layap adsan, menggunakan harf lam. Yakni, sesungguhnya Dia akan mengirim kepada mereka, yakni kepada Yahudi, hingga hari kiamat, orang-orang yang akan menimpakan kepada mereka azab-azab yang seburuk-buruknya, karena mereka mendurhakai perintah Allah dan mengakali perintah itu. Diceritakan bahwa Musa telah memberlakukan kepada Bani Israel pajak selama 13 tahun. Dialah orang yang pertama kali memberlakukan pajak. Kemudian kaum Yahudi menaklukkan orang Yunani, Kaldan, dan sebagian kaum Nasrani. Kemudian kaum Muslimin memberlakukan pajak dan jizyah kepada kaum Yahudi. Akhirnya, Yahudi diharuskan untuk menjadi penolong dalam melawan Dajjal. Kaum Muslimin, bersama Isa, akan membunuh Dajjal pada akhir zaman. Firman Allah Ta'ala, sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksanya,
terhadap orang yang mendurhakainya, dan sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, kepada orang yang bertobat. Penggalan ini disajikan supaya diri tetap berada antara harap dan cemas. Dan kami bagi-bagi mereka di dunia ini menjadi beberapa golongan, di antaranya ada orang-orang yang soleh dan di antaranya ada yang tidak demikian. Dan kami coba mereka dengan aneka kebaikan dan keburukan agar mereka kembali, ayat 168. Maka datanglah sesudah mereka generasi yang mewarisi Alkitab yang mengambil harta benda dunia yang rendah ini, dan berkata, kami akan diberi ampun. Dan kelak jika datang kepada mereka harta benda sebanyak itu, niscaya mereka akan mengambilnya. Bukankah perjanjian Alkitab sudah diambil dari mereka, yaitu bahwa mereka tidak akan mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar padahal mereka telah mempelajari apa yang tersebut di dalamnya. Dan negeri akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka apakah kamu sekalian tidak mengerti? Ayat 169. Dan orang-orang yang memegang teguh Alkitab dan mendirikan sholat, sesungguhnya kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan, ayat 170. Allah Ta'ala memberitahukan bahwa Dia membagi-bagi mereka di dunia ini menjadi beberapa golongan dan kelompok, di antaranya ada orang-orang yang soleh dan di antaranya ada yang tidak demikian. Yakni, di antara mereka itu ada yang soleh dan ada yang tidak soleh, seperti kata jin, dan sesungguhnya di antara kami ada jin-jin yang soleh dan di antara kami pun ada yang tidak demikian. Adalah kami menempuh jalan-jalan yang berbeda-beda, surat Jin, ayat 11. Dan kami coba mereka dengan aneka kebaikan dan keburukan, yakni dengan kesejahteraan dan kesulitan, dengan kesenangan dan ketakutan, dan dengan kesehatan dan cobaan, agar mereka kembali. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, maka datanglah sesudah mereka generasi yang mewarisi Alkitab yang mengambil harta benda dunia yang rendah ini, yakni datanglah sepeninggal mereka suatu generasi yang terdiri atas orang yang soleh dan yang jahat, dan pengganti lain yang tidak memiliki kebaikan. Mereka mewarisi kajian Taurat. Mereka mengambil harta benda dunia yang rendah ini, yakni mereka mengganti penyerahan kebenaran dan penyebarannya dengan harta kehidupan dunia. Mereka mengulur-ulur dan menanti-nantikan tobat. Tatkala mereka terdesak seperti generasi pertama, maka mereka pun terjerumus ke dalam kerendahan itu. Oleh karena itu, Allah berfirman, dan jika datang kepada mereka harta benda sebanyak itu, niscaya mereka akan mengambilnya, yakni melakukan dosa, kemudian meminta ampun kepada Allah dari dosa itu, dan memberikan pengakuan kepadanya. Jika Allah menampilkan dosa itu, maka mereka mengambilnya. Sehubungan dengan ayat ini Qatadah berkata, demi Allah, sungguh suatu generasi yang buruk, yang mewarisi Alkitab sepeninggal para nabi dan rasul mereka. Allah mewariskan kepada mereka Alkitab dan mengambil janji dari mereka. Dalam ayat lain Allah Ta'ala berfirman, maka datanglah sepeninggal mereka suatu generasi yang menyia-nyiakan sholat. Tatkala sedikit dunia gemerlap, maka mereka memakannya tanpa memperhatikan apakah halal atau haram. Kemudian mereka meminta ampun kepada Allah, mengharapkan aneka karunia kepadanya, dan mereka tertipu olehnya. Firman Allah Ta'ala, bukankah perjanjian Alkitab sudah diambil dari mereka, yaitu bahwa mereka tidak akan mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Ibnu Abbas berkata, yakni harapan kepada Allah akan diampuni dosanya yang senantiasa mereka biasakan pelaksanaannya dan tidak bertobat daripadanya. Firman Allah Ta'ala, dan negeri akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka apakah kamu sekalian tidak mengerti? Yakni, apakah orang-orang yang menukarkan apa yang ada di sisiku dengan harta dunia itu memiliki akal yang dapat mengekang mereka dari kedunguan dan keberanian untuk melanggar larangan-laranganku? Kemudian Allah Ta'ala memuji orang yang berpegang teguh kepada kitabnya yang menuntunnya kepada mengikuti Rasulnya, Muhammad sebagaimana yang termaktub di dalam kitab mereka itu.
Maka Allah Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang memegang teguh Alkitab, yakni memegangnya dengan teguh, mengikuti aneka perintahnya, dan meninggalkan berbagai larangannya, dan mendirikan sholat, sesungguhnya kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan. Dan ingatlah tatkala kami mengangkat gunung di atas mereka seolah-olah ia merupakan naungan awan dan mereka yakin bahwa ia akan jatuh menimpa mereka. Peganglah dengan teguh apa yang telah kami berikan kepadamu, serta ingatlah selalu apa yang tersebut di dalamnya supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Ayat 171. Firman Allah Ta'ala, dan ingatlah tatkala kami mengangkat gunung di atas mereka, yakni kami mengangkatnya, demikian menurut Ibnu Abbas. Dan kami telah mengangkat gunung di atas mereka, yakni para malaikat mengangkatnya di atas kepala mereka karena mereka menolak untuk memegang seluruh hukum Taurat. Mereka berkata kepada Musa, sebarkanlah kepada kami apa yang terdapat di dalamnya. Jika kewajiban dan had-hadnya, artinya sanksi-sanksinya, mudah, maka kami akan menerimanya. Musa berkata, terimalah ia dengan segala isinya. Lalu mereka menelaahnya beberapa kali hingga mereka dapat melihat isinya. Kemudian Allah Ta'ala mewahyukan kepada gunung. Lalu gunung itu copot dan mengangkasa. Tatkala gunung itu berada di antara kepala mereka dan langit, maka Musa berkata kepada mereka, apakah kamu tidak melihat apa yang dikatakan oleh Tuhanku Azza wa Jalla? Jika kamu tidak menerima Taurat dengan segala isinya, niscaya aku akan menimpakan gunung itu kepadamu. Maka setiap orang tersungkur sambil bersujud pada pelipis kirinya, sementara mata kanannya memperhatikan gunung lantaran takut akan jatuh kepadanya. Demikianlah, dewasa ini tidak ada orang Yahudi di muka bumi yang bersujud melainkan pada pelipis kirinya. Mereka mengatakan, sujud inilah yang dapat melenyapkan siksa. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul. Kami menjadi saksi. Agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang lengah terhadap ini. Ayat 172. Atau agar kamu tidak mengatakan, sesungguhnya orang-orang tua kami telah mempersekutukan Tuhan sejak dahulu, sedang kami ini adalah anak-anak keturunan yang ada sesudah mereka. Maka apakah engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang sesat dulu? Ayat 173. Dan demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu agar mereka kembali. Ayat 174. Allah Ta'ala memberitahukan bahwa Dia mengeluarkan keturunan Adam dari sulbi mereka sedang mereka mempersaksikan kepada dirinya sendiri bahwa Allah Ta'ala adalah Tuhan mereka dan penguasa mereka dan bahwasanya tiada Tuhan melainkan Dia, sebagaimana Allah Ta'ala pun menciptakan mereka pada keadaan dan karakter yang demikian. Allah Ta'ala berfirman, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama, tetaplah di atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Surat Ar-Rum, ayat 30. Imam Abu Ja'far bin Jarir rahimahullah, meriwayatkan dari Al-Aswad bin Sari yaitu orang dari Bani Sa'ad dia berkata, aku berperang bersama Rasulullah sebanyak 4 kali. Maka tentara pun mengganyang anak-anak setelah mengganyang tentara. Kemudian hal itu sampai kepada Rasulullah dan mengkhawatirkannya, kemudian beliau bersabda, mengapa orang-orang itu mengganyang anak-anak? Maka seseorang berkata, wahai Rasulullah bukankah mereka itu anak-anak kaum musyrikin? Beliau bersabda, sesungguhnya orang-orang terpilih di antara kamu pun merupakan anak-anak kaum musyrikin. Kecuali itu tidaklah seorang diri dilahirkan melainkan ia dilahirkan dalam keadaan fitrah. Ia senantiasa demikian hingga lidahnya menjelaskan ihwal dirinya. Maka bapak ibunya lah yang menjadikan dia Yahudi atau Nasrani. Banyak hadis yang berkenaan dengan pengeluaran keturunan dari sulbi Adam dan pemilahan mereka ke dalam golongan kiri dan kanan.
Dalam hadis lain dikatakan penyajian kesaksian atas mereka bahwasanya Allah adalah Tuhan mereka. Imam Ahmad meriwayatkan dari Anas ibnu Malik bahwa Nabi bersabda, pada hari kiamat dikatakan kepada seorang penghuni neraka, bagaimana jika kamu memiliki sesuatu di bumi, apakah kamu akan menebus diri dengannya? Orang itu menjawab, ya. Allah berfirman, aku menghendaki darimu sesuatu yang lebih ringan daripada tebusan itu. Aku telah mengambil janji darimu ketika berada dalam sulbi Adam agar kamu jangan menyekutukan aku dengan apapun, lalu kamu menolak dan kamu menyekutukan aku. Hadis Ahmad. Sehubungan dengan penafsiran ayat ini, Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, setelah Allah menciptakan Adam, maka dia mengusap punggungnya, maka berjatuhanlah dari punggungnya itu setiap jiwa. Dialah pencipta jiwa-jiwa dari keturunannya hingga hari kiamat, hadis Tirmidzi. Hadis-hadis di atas menunjukkan bahwa Allah Azza wa Jalla, artinya Allah yang Maha Mulia dan Maha Besar, mengeluarkan keturunan Adam dari sulbinya. Yang dimaksud dengan kesaksian mereka atas dirinya sendiri bahwa Dia adalah Tuhannya ialah bahwa Allah menciptakan mereka dalam keadaan memegang ketauhidan, seperti telah dikemukakan oleh Abu Hurairah dan Iyad bin Himar al-Musyaji. Oleh karena itu, Allah Ta'ala berfirman, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam, di sini tidak dikatakan dari Adam, dari sulbi mereka, tidak dikatakan dari punggung Adam. Allah menjadikan keturunan Bani Adam itu generasi demi generasi dan kurun demi kurun, sebagaimana Allah berfirman, dan Dialah yang telah menjadikan kamu di bumi beberapa generasi. Allah Ta'ala berfirman, sebagaimana Dia telah menjadikan kamu dari keturunan orang-orang lain. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, yakni Dia mendapati mereka mempersaksikan hal itu sambil mengatakan kepadanya secara lisan dan melalui perbuatan. Kesaksian itu kadang-kadang dengan ucapan, seperti firman Allah, mereka berkata, kami mempersaksikan atas diri kami sendiri. Dan kadang-kadang dengan perbuatan, sebagaimana firman Allah Ta'ala, tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah sedang mereka mempersaksikan bahwa mereka sendiri kafir. Surat At-Taubah, ayat 17. Yakni, mereka membuktikan dirinya sebagai orang kafir, bukan mereka mengatakan, aku kafir. Demikian pula dengan firman Allah, sesungguhnya Dia benar-benar mempersaksikan atas yang demikian itu. Berdasarkan penafsiran ini, maka ucapan mereka yang berbunyi, betul. Kami menjadi saksi, merupakan kesaksian perbuatan. Kemudian Allah menjadikan kesaksian itu sebagai alasan untuk mengalahkan mereka dalam hal kemusyrikan. Penafsiran ini pun menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan mereka diciptakan dalam keadaan fitrah ialah pengakuan terhadap ketauhidan. Oleh karena itu, Allah Ta'ala berfirman, agar kamu tidak mengatakan pada hari kiamat, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang lengah terhadap ini, yakni terhadap ketauhidan atau agar kamu tidak mengatakan, sesungguhnya orang-orang tua kami telah mempersekutukan Tuhan sejak dahulu, sedang kami ini adalah anak-anak keturunan yang ada sesudah mereka. Maka apakah engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang sesat dulu? Dan demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu agar mereka kembali. Dan bacakanlah kepada mereka berita orang yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami, kemudian dia melepaskan diri daripada ayat-ayat itu, lalu dia diikuti oleh setan, maka jadilah dia termasuk orang-orang yang sesat. Ayat 175. Dan jika kami menghendaki, sesungguhnya kami tinggikan dia dengannya, tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti hawa nafsunya. Maka perumpamaannya seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, maka diulurkannya lidahnya. Dan jika kamu membiarkannya, maka ia mengulurkan lidahnya pula. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir,
ayat 176. Amat buruklah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan kepada diri mereka sendirilah mereka berbuat zalim. Ayat 177. Abdur Razak meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, sehubungan dengan firman Allah Ta'ala, dan bacakanlah kepada mereka berita orang yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami. Kemudian dia melepaskan diri daripada ayat-ayat itu, dia berkata bahwa orang yang dimaksud ialah seseorang dari Bani Israel yang bernama Bal'am bin Baura. Hal ini diriwayatkan tidak hanya oleh seorang ulama saja. Ada pula yang mengatakan bahwa orang itu bernama Syaifi bin Ar-Rahib. Pendapat lain mengatakan bahwa dia seseorang dari penduduk Balka. Dia mengajarkan nama yang agung. Pendapat lain menyebutkan bahwa dia penduduk Yaman yang bernama Bal'am. Dia diberi oleh Allah sebagian ayat-ayatnya, lalu dia meninggalkannya. Sakif berkata bahwa dia adalah Umayyah bin Abi Eshalt. Hal itu diriwayatkan dari Ibnu Umar, sebagaimana dimaksudkan bahwa Umayyah bin Abi Eshalt pun mirip Bal'am. Dia memiliki banyak pengetahuan mengenai peraturan agama terdahulu. Dia sempat hidup pada zaman Rasulullah namun tidak mengikutinya walaupun dia bergaul dengan beliau, malahan bergaul dengan kaum musyrikin. Dia meratapi pelaku peristiwa Badar yang musyrik. Dia termasuk orang yang beriman secara lisan, namun hatinya tidak beriman. Dia memiliki sejumlah puisi ketuhanan, hikmah, dan kemampuan berbahasa. Namun hatinya tidak terbuka untuk menerima Islam. Menurut pendapat yang masyhur, orang yang dimaksud oleh ayat ini ialah seseorang dari generasi terdahulu pada zaman Bani Israel, sebagaimana hal itu dikatakan oleh Ibnu Mas'ud dan ulama salaf lainnya. Aku, Ibnu Katsir, berpendapat bahwa dia adalah Bal'am bin Baura. Nasabnya sampai kepada Lut bin Haran bin Azar. Ibnu Asakir berkata bahwa dialah orang yang mengetahui nama yang agung. Kemudian dia meninggalkan agamanya. Dia disebutkan dalam Al-Quran. Ada pula pendapat yang mengatakan bahwa dia diberi kenabian, lalu meninggalkannya. Pendapat ini mustahil. Muhammad bin Ishaq bin Yasar meriwayatkan dari Salim Abi An-Nadhar bahwa dia menceritakan bahwa sesungguhnya tatkala Musa singgah di daerah Bani Kan'an, yaitu bagian dari wilayah Syria, maka dia didatangi oleh kaum Bal'am. Penduduk Kan'an berkata kepada Bal'am, orang ini adalah Musa bin Imran yang berada di tengah-tengah Bani Israel. Dia telah datang untuk mengusir kami dari negeri kami sendiri, untuk membunuh kami, dan menempatkan Bani Israel di sana. Sesungguhnya kami adalah kaummu juga. Kami tidak punya tempat tinggal. Engkau adalah orang yang makbul doanya. Pergilah dan doakanlah mereka, Bani Israel, dengan keburukan. Bal'am berkata, celakalah kamu. Nabi Allah itu disertai oleh malaikat dan kaum mukminin. Bagaimana mungkin aku pergi untuk mendoakan buruk kepada mereka padahal aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tidak ketahui. Kaum Kan'an senantiasa mendesaknya hingga Bal'am pun terfitnah sehingga dia pergi menuju ke sebuah gunung yang dapat mengintai pasukan Bani Israel. Gunung itu bernama Husban. Ketika Bal'am berada di puncak Husban dan melihat pasukan Musa serta Bani Israel, maka dia mulai mendoakan buruk kepada mereka. Tidaklah dia mendoakan buruk kepada mereka melainkan Allah membelokkan lidahnya ke arah kaumnya sendiri. Dan tidaklah dia mendoakan baik kepada kaumnya melainkan dia membelokkan lidahnya ke arah Bani Israel. Penduduk Kan'an berkata kepada Bal'am, "Hai Bal'am, tahukan kamu apa yang kamu lakukan? Sesungguhnya kamu hanyalah mendoakan baik bagi mereka dan mendoakan buruk kepada kami." Bal'am berkata, "Inilah yang tidak aku miliki. Ini merupakan perkara lain. Sesungguhnya Allah telah menaklukkan Bal'am." Kemudian dia berkata kepada kaumnya, "Sekarang hilanglah sudah dariku dunia dan akhirat. Tidak tersisa lagi padaku kecuali tipu daya dan muslihat. Aku akan melancarkan tipuan dan muslihat bagi kepentinganmu.
Dandanilah kaum wanita dan berilah mereka barang dagangan, kemudian kirimkanlah kepada pasukan Musa untuk menjualnya di sana. Suruhlah mereka agar tidak menolak keinginan seseorang yang menghendaki tubuhnya. Sesungguhnya jika salah seorang di antara mereka berzina, maka cukuplah hal itu untuk mencelakakan mereka. Lalu kaum Balaam melakukannya. Setelah kaum wanita memasuki perkemahan pasukan Musa, maka ada seorang wanita Kan'an lewat di dekat seorang Bani Israel yang bertubuh besar. Ketika dia melihat wanita itu, maka dia pun terpesona, lalu bangkit seraya memegang tangannya dan membawanya kepada Musa. Orang itu berkata, "Aku kira kamu akan mengatakan bahwa wanita ini haram bagiku dan jangan aku dekati." Musa berkata, "Benar, wanita ini diharamkan bagimu." Orang itu berkata, "Demi Allah, dalam soal yang satu ini aku tidak akan menaatimu." Kemudian dia membawanya masuk ke dalam kemahnya lalu menyebadaninya. Kemudian Allah Azza wa Jalla, Allah yang maha mulia dan maha besar, mengirimkan penyakit taun, penyakit menular, kepada Bani Israel. Fanhash bin Al-Aizar bin Harun, pembantu Musa, sedang tidak ada. Kemudian dia datang sementara taun, penyakit menular, tengah merajalela di antara mereka. Dia mendapat informasi yang sesungguhnya. Kemudian Fanhash mengambil sangkurnya yang semuanya terbuat dari besi. Fanhash memasuki kemah. Ternyata laki-laki dan wanita itu tengah berbaring. Kemudian dia menyatukan keduanya dengan sangkurnya. Fanhash keluar membawa keduanya sambil mengacungkannya ke langit. Dia berkata, "Ya Allah, demikianlah yang kami lakukan terhadap orang yang mendurhakaimu." Maka lenyaplah penyakit taun, penyakit menular. Jumlah yang tewas mencapai 70.000 orang. Sehubungan dengan Balaam bin Baurah, Allah berfirman, "Dan bacakanlah kepada mereka berita orang yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami, kemudian dia melepaskan diri daripadanya, agar mereka berpikir." Firman Allah Ta'ala, "Maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka, yakni agar Bani Israel dan seluruh manusia, berpikir terhadap kejadian akhir Balaam, penyesatan Allah terhadap dirinya, dan penjauhannya dari rahmatnya karena dia menggunakan nikmat Allah, yaitu diajari nama yang agung yang tidaklah dia meminta melalui nama itu melainkan diberi. Dan tidaklah menggunakannya untuk berdoa melainkan dipenuhi pada jalan yang bukan ketaatan kepada Tuhannya, bahkan dia menggunakannya untuk mendoakan buruk kepada golongan Ar-Rahman, rakyat beriman, dan pengikut hamba dan Rasul-Nya, yaitu Musa pada masa itu. Oleh karena itu, Allah Ta'ala berfirman, agar mereka berpikir, yakni mudah-mudahan kaum musyrikin Quraisy yang memperoleh cerita Balaam melalui Al-Quran menjadi takut dan mengambil pelajaran dari kejadiannya. Sesungguhnya mereka, yakni kaum musyrikin Arab dan Yahudi yang hidup pada zaman itu, mengetahui Muhammad seperti mereka mengetahui anaknya sendiri. Merekalah manusia yang paling pantas dan paling utama untuk mengikutinya, menolongnya, dan memuliakannya. Dan sesungguhnya barang siapa yang berpaling, di antara kaum musyrikin dan Bani Israel, dari mengimani Rasulullah, menyalahi sifat Nabi yang terdapat dalam Taurat, dan menyembunyikan sifat-sifatnya, maka Allah akan menimpakan kepadanya kehinaan di dunia yang berlanjut hingga kehinaan di akhirat. Firman Allah Ta'ala, amat buruklah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Yakni, seburuk-buruknya perumpamaan ialah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Maka mereka diserupakan dengan anjing yang tidak memiliki keinginan kecuali terhadap makanan dan syahwat. Barang siapa yang keluar dari kerangka ilmu dan petunjuk, menuju kepada syahwat dirinya, dan memperturutkan hawa nafsunya, maka dia menyerupai anjing. Seburuk-buruknya perumpamaan adalah perumpamaan itu, firman Allah Ta'ala, dan kepada diri mereka sendirilah mereka berbuat zalim, yakni Allah tidak menzalimi mereka, tetapi merekalah yang menzalimi dirinya sendiri karena keberpalingan mereka dari mengikuti petunjuk, cenderung kepada negeri cobaan, dan memperturutkan hawa nafsu.
Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk, dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka merekalah orang-orang yang merugi. Ayat 178. Allah Ta'ala berfirman bahwa sesungguhnya barang siapa yang ditunjukkan oleh Allah, maka sesungguhnya tiada yang dapat menyesatkannya, dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka sesungguhnya merugi, hampa tangan, dan sesatlah dia dengan pasti. Sesungguhnya apa yang dikehendaki Allah, terjadilah ia, dan apa yang tidak dikehendakinya, maka ia tidak akan terjadi. Oleh karena itu, dalam hadis Ibnu Mas'ud dikatakan, segala puji kepunyaan Allah. Kami memujinya, memohon pertolongan, petunjuk, dan ampunan kepadanya. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kami dan dari keburukan amal-amal kami. Barang siapa yang ditunjukkan oleh Allah, maka tiada yang dapat menyesatkannya, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tiada yang dapat menunjukkannya. Hadis Ahmad, pemilik Sunan, dan para ulama hadis lainnya. Bacalah hingga akhir hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, pemilik Sunan, dan para ulama hadis lainnya. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan untuk jahanam sebagian besar jin dan manusia. Mereka memiliki hati yang tidak mereka gunakan untuk memahami, memiliki mata yang tidak mereka gunakan untuk melihat, dan memiliki telinga yang tidak mereka gunakan untuk mendengar. Mereka itu seperti binatang, bahkan lebih sesat. Mereka itu adalah orang-orang yang lalai. Ayat 179. Allah Ta'ala berfirman, dan sesungguhnya kami telah menciptakan untuk jahanam sebagian besar jin dan manusia. Yakni kami menyiapkan mereka untuk jahanam dan berperilaku dengan perilaku penghuni jahanam. Hal itu karena tatkala Allah hendak menciptakan makhluk, maka Dia mengetahui apa yang akan mereka lakukan, sebelum keberadaan mereka. Kemudian apa yang akan mereka lakukan itu ditulis dalam kitab. Hal itu terjadi 50.000 tahun sebelum Dia menciptakan langit dan bumi, sebagaimana hal itu dikemukakan dalam Sahih Muslim dari Abdullah bin Amr bahwasanya Rasulullah bersabda, Allah telah menetapkan takdir-takdir makhluk 50.000 tahun sebelum Dia menciptakan langit dan bumi, dan arasinya di atas air. Hadis Muslim. Masalah takdir sangatlah pelik dan di sini bukanlah tempat untuk menafsirkannya. Mereka memiliki hati yang tidak mereka gunakan untuk memahami, memiliki mata yang tidak mereka gunakan untuk melihat, dan memiliki telinga yang tidak mereka gunakan untuk mendengar. Yakni mereka tidak memanfaatkan sedikitpun organ-organ tubuh yang telah dijadikan Allah sebagai sarana untuk memperoleh hidayah. Allah Ta'ala berfirman, mereka tuli, bisu, dan buta. Maka tidaklah mereka akan kembali ke jalan yang benar. Surat Al-Baqarah, ayat 18. Mereka tidak tuli, tidak bisu, dan tidak buta kecuali terhadap hidayah. Hal ini seperti difirmankan Allah, karena sesungguhnya bukan mata itu yang buta, namun yang buta ialah hati yang di dalam dada. Surat Al-Hajj, ayat 46. Firman Allah Ta'ala, mereka itu seperti binatang. Yakni, orang-orang yang tidak menyimak kebenaran, tidak menyadarinya, dan tidak melihat hidayah adalah seperti binatang yang dilepas yang tidak memanfaatkan organ-organ tubuh itu kecuali sekedar untuk memperoleh makanan dalam kehidupan lahiriah dunia. Binatang itu mendengar suara penggembalanya namun ia tidak memahami apa yang diucapkan. Maka sehubungan dengan mereka Allah berfirman, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang-binatang itu, sebab binatang kadang-kadang dapat menuruti hardikan penggembala walaupun ia tidak memahaminya. Kemudian binatang itu berbuat menurut tujuan penciptaannya baik berdasarkan nalurinya maupun karena ketaklukannya. Hal itu berbeda dengan orang kafir. Sesungguhnya Allah menciptakan dia supaya menghambakan diri kepada Allah dan mengesahkannya, lalu dia mengingkari dan menyekutukan Allah Ta'ala. Maka manusia yang taat kepada Allah adalah lebih mulia keadaannya di akhirat daripada malaikat,
sedangkan manusia yang kafir kepadanya adalah lebih buruk daripada binatang. Oleh karena itu, Allah Ta'ala berfirman, mereka itu adalah orang-orang yang lalai. Kepunyaan Allah lah Al-Asmaul Husna. Maka memohonlah kepadanya melalui Al-Asmaul Husna dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari nama-namanya. Nanti akan dibalas atas apa yang dahulu mereka lakukan, ayat 180. Firman Allah Ta'ala, maka perumpamaannya seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, maka diulurkannya lidahnya. Dan jika kamu membiarkannya, maka ia mengulurkan lidahnya pula. Yakni, dia menjadi seperti anjing dalam hal kesesatannya dan kesinambungannya dalam kesesatan itu. Hal ini karena di antara kebiasaan anjing ialah menjulurkan lidahnya, apakah ia itu dihalau maupun tidak. Demikian pula dengan Balaam. Tidak lagi berguna baginya adanya ajakan kepada keimanan maupun tiadanya ajakan itu. Dalam kedua hal itu tidak berguna nasihat dan seruan kepada keimanan bagi Balaam, atau tiadanya nasihat dan seruan itu kepadanya. Hal ini seperti firman Allah Ta'ala, sama saja bagi mereka, apakah kamu memberi peringatan kepada mereka atau kamu tidak memperingatkan mereka, mereka tidak beriman. Diriwayatkan dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa yang menghitungnya, mengamalkannya, maka dia masuk surga. Allah adalah ganjil, dia menyukai yang ganjil. Hadis ini dikemukakan dalam Syahihain, diriwayatkan oleh Al-Bukhari, dan dikemukakan pula oleh Tirmidzi dari Syuaib. Tirmidzi menceritakan hadis yang sama dengan sanadnya sendiri disertai tambahan, setelah ungkapan, dia menyukai yang ganjil, dialah Allah. Tidak ada Tuhan melainkan Dia yang Maha Pemurah, yang Maha Penyayang, yang Maha Merajai, yang Maha Kudus, yang Maha Menyelamatkan, Maha Sejahtera, yang menganugerahkan keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan, yang Maha Menciptakan, yang Maha Membuat, yang menciptakan segala bentuk, yang Maha Pengampun, yang Maha Menguasai, yang Maha Memberi, yang Maha Memberikan rezeki, yang Maha Membukakan, yang Maha Mengetahui, yang menyempitkan segala perkara, yang melapangkan segala perkara, yang merendahkan segala perkara, yang meninggikan segala perkara, yang Maha Memuliakan, yang Maha Merendahkan, yang Maha Mendengar, yang Maha Melihat, yang Maha Menghukumi, yang Maha Adil, yang Maha Lembut, yang Maha Waspada, yang Maha Penyantun, yang Maha Agung, yang Maha Menerima Ampunan, yang Maha Menerima Rasa Syukur, yang Maha Tinggi, yang Maha Besar, yang Maha Memelihara, yang Maha Memberi Kekuatan, yang Maha Memperhitungkan, yang Maha Agung, yang Maha Memberi Karunia, yang Maha Mengawasi, yang Maha Memenuhi, yang Maha Luas, yang Maha Bijaksana, yang Maha Mengasihi, yang Maha Mulia, yang Maha Membangkitkan, yang Maha Menyaksikan, yang Maha Benar, yang menerima penyerahan segala urusan, yang Maha Kuat, yang Maha Perkasa, yang Maha Mengurus, yang Maha Terpuji, yang Maha Menghitung, yang Maha Menciptakan pada permulaan, yang Maha Mengembalikan kejadian, yang Maha Menghidupkan, yang Maha Mematikan, yang Maha Hidup, yang Maha Mengurus, yang Maha Mengadakan, yang Maha Mulia, yang Maha Tunggal, yang Maha Esa, yang Maha Menyendiri, yang menjadi tempat bergantung, yang Maha Kuasa, yang Maha Menentukan, yang Maha Mendahulukan, yang Maha Mengakhirkan, yang Maha Awal, yang Maha Akhir, yang Maha Tampak, yang Maha Tersembunyi, yang Maha Berkuasa, yang Maha Tinggi, yang Maha Baik, yang Maha Penerima Tobat, yang Maha Menghukum, yang Maha Pengampun, yang Maha Pengasih, yang Maha Memiliki segala kerajaan, yang Maha Memiliki segala keagungan dan kemuliaan, yang Maha Adil, yang Maha Menghimpun, yang Maha Kaya, yang Maha Mencegah, yang memberikan segala mudarat, yang memberikan segala manfaat, yang Maha Bercahaya, yang Maha Menunjukkan, yang Maha Menciptakan, yang Maha Kekal, yang Maha Mewarisi, yang Maha Membimbing, yang Maha Sabar. Hadis Bukhari, Tirmidzi,
dan Ibnu Hibban. Kemudian Tirmidzi mengatakan, hadis ini gharib, asing. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Hurairah melalui berbagai jalur. Dari berbagai riwayat tersebut, kami hanya mengetahui hadis ini saja yang menyebutkan nama-nama Allah di atas. Hadis senada pun diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam syahihnya dari jalur Syafwan. Kemudian ketahuilah Al-Asmaul Husna itu tidaklah terbatas pada 99 nama. Hal didasarkan atas keterangan yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah bersabda, tidaklah kecemasan dan kesedihan menimpa seseorang lalu dia berdoa, "Ya Allah, aku adalah hamba-Mu, anak hamba-Mu dan anak hamba wanitamu. Ubun-ubunku berada di tangan-Mu, berlaku dalam hukum-Mu, dan keadilan terhadapku merupakan ketetapan-Mu. Ya Allah, aku memohon kepadamu melalui seluruh nama yang Engkau pakai untuk menamai Zat-Mu sendiri, melalui nama yang telah Engkau turunkan di dalam kitab-Mu, melalui nama yang Engkau ajarkan kepada salah seorang di antara makhluk-Mu, atau melalui nama yang Engkau utamakan untuk disimpan di dalam alam gaib pada sisi-Mu. Kiranya Engkau menjadikan Al-Quran yang agung sebagai penyiram kalbuku, pelita hatiku, pelenyap kesedihanku, dan penghilang gundahku, melainkan Allah akan melenyapkan kesedihan dan kecemasannya, kemudian kesedihan dan kecemasan itu diganti dengan jalan keluar. Kemudian Rasulullah ditanya, apakah kami boleh mempelajarinya? Beliau bersabda, ya, sepantasnya setiap orang yang mendengarnya agar mempelajarinya. Hadis Ahmad. Firman Allah, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari nama-namanya, ditafsirkan oleh Qatadah dengan bahwa orang-orang yang menyekutukan terhadap nama-namanya. Asal makna al-ilhad dalam tuturan orang Arab ialah berpindah dan beralih dari tujuan. Dan di antara orang yang telah kami ciptakan ada umat yang memberi petunjuk dengan hak dan dengan yang hak itu mereka berlaku adil. Ayat 181. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, nanti kami akan menarik mereka berangsur-angsur secara tidak mereka sadari. Ayat 182. Dan aku akan memberikan tangguh kepada mereka. Sesungguhnya muslihatku sangat kuat. Ayat 183. Apakah mereka tidak memikirkan penyakit gila yang dituduhkan kepada teman mereka? Tiada lain dia adalah pemberi peringatan yang nyata. Ayat 184. Apakah mereka tidak memperhatikan kerajaan langit, bumi, dan segala perkara yang telah diciptakan Allah serta kemungkinan telah dekatnya batas akhir mereka? Maka kepada berita mana lagi mereka akan beriman sesudahnya? Ayat 185. Barang siapa yang disesatkan Allah, maka tiada yang dapat menunjukkannya. Dan dia membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatannya. Ayat 186. Allah Ta'ala berfirman, dan di antara orang yang telah kami ciptakan ada umat yang memberi petunjuk dengan hak dan dengan yang hak itu mereka berlaku adil. Atsar menegaskan bahwa yang dimaksud, umat, oleh ayat ini ialah umat Muhammad. Wabihi adilun, berarti mereka melaksanakan dan memutuskan perkara dengan adil. Dalam Syahihain diriwayatkan bahwa Muawiyah bin Abi Sufyan berkata, Rasulullah bersabda, ada suatu golongan dari umatku yang senantiasa menegakkan kebenaran dan mengganggu mereka orang-orang yang mengecewakan dan menentang mereka hingga tiba hari kiamat. Hadis Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain dikatakan, hingga datang keputusan Allah sedang mereka tetap demikian. Firman Allah Ta'ala, dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, nanti kami akan menarik mereka berangsur-angsur secara tidak mereka sadari. Maksudnya, akan dibukakan bagi mereka aneka pintu rezeki dan berbagai jalan penghidupan di dunia sehingga mereka tertipu oleh apa diperolehnya lalu berkeyakinan bahwa dirinya berada dalam kebaikan. Ayat ini senada dengan firman Allah Ta'ala, maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan berbagai pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka,
kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong, maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Maka orang-orang yang zalim itu dimusnahkan sampai ke akar-akarnya. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, Surat Al-An'am, ayat 44 dan 45. Oleh karena itu, Allah Ta'ala berfirman, dan aku akan memberikan tangguh kepada mereka, yakni aku akan memperpanjang mereka. Sesungguhnya muslihatku sangat kuat.